Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 12 MIPA 4 ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat kalian semuanya segar. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Khairunisa, Sheren Bilqis, Dias Al-Fatah, Fatur Ibadur Rahman, Sabrina, Fikra, ada Muhammad Alifi Yansyah, Sandrina Lukita, Aidin, Redinta, Ayundra, Dimas Gadung, Rizky Maulidi, Nabil Aryo, Nur Oktavia, Halim Wijanarko, Arabella Isnaini, Aziza, Sekar Nabila, Tira Maharani, Hana Nurhalisa, Bima Putra, Hafiz Rifki, Nafa Azahra, kemudian ada siapa tadi yang belum? Mutiara Nabila, Intan sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya. Rika Destriana, kemudian Muhammad Fauzi. Baik anak-anak sekalian, saya senang karena kalian semuanya sehat dan sebagai insan beragama, mari kita awali segala aktivitas kita itu dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada anak-anakku yang beragama lain, silakan berdoa menurut ajaran agamanya, dan bagi yang beragama Islam, kita awali setiap aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan presentasi. Waktunya mungkin tidak terlalu lama karena sudah terpakai 13 menit, 15 menit, berarti hanya sekitar 15 menitan. Minggu yang lalu kita presentasi tentang perkelahian pelajar ya. Betul? Betul, atau korupsi? Perkelahian pelajar, Pak. Hari ini korupsi. Hari ini kelompok korupsi, silakan mewakili kelompok siapa yang akan presentasi langsung saja. Kelompok siapa Rizky hari ini? Yang temanya tentang korupsi. Ini udah ke share screen belum, Pak? Ya, udah masuk, Chris. Silakan Rizky dan teman-temannya langsung diatur saja, manfaatkan waktu kurang lebih 15 menit ya. Tidak usah terlalu dibacakan secara keseluruhan, mungkin poin-pointernya saja. Baik, Pak. Jadi kami dari saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang korupsi. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Fatur, kemudian ada Hafiz, ada Alifiansa, dan ada saya. Yang pertama, masalah kasus tindak pidana korupsi akan oleh pejabat akan dibacakan oleh Fatur Ibadur Rahman. Jadi, korupsi secara garis besar dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan publik yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri maupun orang-orang yang dekatnya. Korupsi dapat terpenuhi jika ada tiga hal yang dapat terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu satu, seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut. Dua, adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai sebab akibat kebijakan publik tersebut. Dan yang ketiga, sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Faktor-faktor penyebab korupsi, satu, ada rendahnya iman dan moral yang dimiliki seorang pemegang kekuasaan publik sehingga mudahnya terpengaruh dan tergoda untuk melakukan praktik korupsi. Kedua, kurang tegasnya peraturan perundang-undangan dan sanksi dalam menghadapi KKN. Ketiga, gaji yang relatif rendah. Keempat, budaya korupsi yang sudah berkembang di masyarakat. Dan yang kelima, tidak adanya rasa nasionalisme dalam diri pejabat publik dan lain-lain. Berikut yang termasuk tindak pidana korupsi adalah tindak merugikan keuangan negara atau pihak lain, tindakan suap menyuap,
melakukan penggelapan dalam jabatan, tindakan pemerasan, tindakan kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Seberapa luas masalah tindak pidana korupsi tersebar? Jadi, tindak pidana korupsi sebenarnya sudah ada pada tahun 1800-an, yaitu pada masa VOC, yang berlangsung hingga Indonesia merdeka, terutama pada masa Orde Baru yang terjadi banyak korupsi pada pejabat, sehingga menyebabkan reformasi pada tahun 1998. Jadi bisa dikatakan bahwa korupsi sudah membudaya meluas dari tingkat pusat sampai ke daerah, bukan hanya di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga di kalangan swasta, dengan jaringan yang luas. Indonesia termasuk negara yang terkorup di dunia, terutama di kalangan pejabat seperti yang kita bisa lihat dari beberapa kasus. Contohnya, rakyat kecil yang hanya mengambil kayu di hutan bisa dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan pejabat yang mengambil uang rakyat miliaran rupiah hanya dihukum beberapa tahun, bahkan dapat hidup bermewah-mewahan di penjara. Mengapa masalah tindak pidana korupsi harus ditangani pemerintah? Ada beberapa dampaknya, yaitu berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah, kerugian negara dalam bidang ekonomi, dan menghambat laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Haruskah ada yang bertanggung jawab terhadap masalah tindak pidana korupsi? Jika berbicara mengenai korupsi, pasti kita akan berpikir tentang KPK. Namun, seperti yang tertuang dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 diatur mengenai hak dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi terkait tindak pidana korupsi dan hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Kebijakan tentang masalah tindak pidana korupsi ada beberapa. Yang penting salah satunya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tentang kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicatat antara lain. Yang pertama, peraturan pemberantasan korupsi, yaitu peraturan penguasa militer tanggal 9 April 1957, nomor PRT PM 06 1957 tanggal 27 Mei 1957, nomor PRT PM 03 1957 dan tanggal 21 Juli 1957. Kemudian nomor yang kedua ada Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 tentang pengutusan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ini ada sampai 8 undang-undangnya. Kita lanjut. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya Keputusan Presiden nomor 127 tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara. Yang kemudian nomor 2, Keputusan Presiden nomor 155 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional, dan seterusnya.
kebijakan pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik atau good governance dan prinsip pembangunan berkelanjutan sustainable development. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif, ada garis jelas akuntabilitas antar pemimpin politik, birokrasi, dan rakyat, sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif, sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak politik dan sipil yang fundamental, melindungi keamanan pribadi dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern. Setiap strategi anti korupsi yang memiliki efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintah yang baik, dan pembangunan berkesinambungan. Jadi ini beberapa syarat atau prinsip untuk menghindari korupsi. Kemudian kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, penggandaan barang dan jasa. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam pasal KUHP, yaitu tentang penyuapan, perbuatan curang, kejahatan jabatan, pemerasan, penggunaan tanah negara, turut serta pemborong. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan beberapa perubahan dalam ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini dikenal ancaman pidana mati sebagaimana tercantum dalam pasal 22. Dengan adanya ancaman pidana mati ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN. Jadi dari undang-undang ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia itu pernah berjuang sebisa mungkin untuk menghentikan korupsi. Tapi dari undang-undang yang diturunkan ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yang pertama, para koruptor akan lebih tertekan sehingga tidak berani melakukan tindak pidana korupsi, menekan dan menurunkan kerugian uang negara akibat korupsi. Masyarakat akan lebih bahagia karena uang negara tersalurkan dengan baik. Yang keempat, diharapkan para pejabat dapat bersikap jujur. Namun ada kerugian juga, yaitu menemui pro dan kontra karena diberikan hukuman mati yang bertentangan dengan HAM. Jadi pasal ini ditentang oleh HAM. Komnas HAM menegaskan ketidaksepakatannya terhadap wacana pemberian hukuman mati terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor. Penerapan hukuman mati menurut Komnas HAM justru hanya akan menjatuhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi, Gi. Dipercepat ya. Selanjutnya akan dilakukan oleh Muhammad Ali Fiansyah Firdaus. 3 menit lagi presentasinya. Silakan Ali. Ya. Selanjutnya, ini kebijakan publik untuk mengatasi korupsi. Ini ada sumber-sumbernya, poster dari internet. Satu, represif. Strategi ini biasanya digunakan untuk mengekang orang-orang yang melakukan korupsi. Korupsi biasanya ditangkap oleh orang-orang yang mengadukan kepada pihak-pihak yang berwenang. Salah satu strategi represif yaitu pembentukan komisi anti korupsi. Selanjutnya. 2, detektif. Strategi detektif itu untuk menyelidiki atau mengidentifikasikan terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan salah satunya adalah perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Tiga, preventif. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan
Salah satunya ada memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat dan memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 4. Edukasi dan kampanye. Edukasi adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Kemudian yang kelima, perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, maka itu diperlukan perbaikan sistem sosialnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, keuntungannya dapat meminimalisir korupsi secara signifikan, memudahkan deteksi pihak-pihak korupsi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melawan korupsi, kebijakan di atas tidak melanggar undang-undang. Kekurangannya butuh anggaran yang lebih besar. Selanjutnya, lembaga pemerintahan yang terlibat ada KPK, ada DPR, 3 Mahkamah Agung, dan jajaran di bawahnya, dan BPKP. Ya, lanjut. Selanjutnya yang keempat, rencana tindakan untuk mengatasi korupsi. Menumbuhkan dukungan para individu dan kelompok masyarakat terhadap rencana tindakan yang diusulkan. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau organisasi mengenai korupsi serta kebijakan yang diusulkan kepada pemerintah. Yang kedua, menjelaskan tentang dampak negatif dari korupsi dan seberapa pentingnya peran masyarakat atau organisasi untuk berpartisipasi dalam memberantas dengan cara mendukung realisasi kebijakan tersebut. Menjelaskan kepada masyarakat atau organisasi tentang perubahan positif yang akan terjadi jika kebijakan berhasil dilaksanakan. Memberikan sosialisasi sejak dini kepada sekolah dan orang tua agar tetap mematuhi norma dan mengenal ajaran agama dalam kehidupan sosial, belajar bukan hanya menyangkut akademis. Melibatkan masyarakat atau organisasi dalam musyawarah untuk menentukan kebijakan yang dapat menjadi solusi. Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rencana tindakan kelas dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut. Yaitu pertama ada di lingkungan masyarakat, yaitu warga masyarakat sekitar, keluarga. Kalau di bidang pemerintahan itu ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MA, Mahkamah Agung, dan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dari dukungan mereka, kita harus lebih merasa memiliki tanggung jawab dan harus terus termotivasi untuk memperbaiki masalah sosial ini. Tentunya jangan lupa berterima kasih dan tidak menyia-nyiakan dukungan yang didapat. Gambaran masyarakat yang mungkin menentang rencana tindakan dan bagaimana Anda dapat meyakinkan mereka untuk menentukan rencana tindakan. Masyarakat yang menentang tentunya para koruptor, karena kebijakan ini dapat membatasi ruang gerak mereka. Dan tindakan kita dapat menjelaskan dampak dari korupsi dan menegaskan kembali bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar norma dan peraturan, sehingga akan ada konsekuensi dan sanksi masing-masing yang didapat sang pelaku. Dan ini sumber-sumber yang kita ya. Cukup. Ditutup dulu Ki ininya ya. Ya, Pak. Baik, luar biasa sekali informasinya, sangat lengkap dan update ya mengenai korupsi. Ini waktunya tinggal 3 menit, barangkali ada yang mau bertanya. 1 orang saja. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa karena memang waktunya sangat terbatas. Ada? Apa yang dipaparkan oleh Rizky, Fatur, Hafiz, dan Alifiansa tentang tindak pidana korupsi ya yang
semakin hari bukannya semakin hilang tapi semakin menggila. Padahal ada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberangus tindak pidana korupsi, tapi sayangnya sampai hari ini korupsi semakin banyak, ya. Apalagi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk melemahkan lembaga anti rasuah, yaitu KPK, ya. Nah, ini juga upaya-upaya ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang punya peluang untuk melakukan tindak korupsi, yaitu para pejabat negara, anggota DPR, ya. Mungkin juga ada beberapa oknum di kementerian atau mungkin di gubernur, DPRD, karena lembaga-lembaga ini yang selama ini banyak tersangkut tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ada upaya perlawanan. Tadi saya sepakat sekali ada hukuman mati. Ya, hukuman mati itu perlu, dan itu jangan hanya sebagai wacana. Jangan ditabrakkan dengan pelanggaran HAM. Mana yang melanggar duluan? Korupsi itu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dengan korupsi maka harga-harga akan mahal, dengan korupsi rakyat menderita, ya. Kematian akibat korupsi itu lebih parah daripada yang lainnya. Nah, kemudian apakah para koruptor ini tidak melanggar HAM? Itu melanggar HAM. Nah, karena itu tinggal ada nggak kemauan politik, ada komitmen dari pemerintah, dari kita sebagai anggota masyarakat untuk menghentikan tindak pidana korupsi ini dengan hukuman yang maksimal, ya, dan tidak ada pengurangan hukuman untuk kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan seorang hakim, seorang jaksa, seorang penegak hukum yang memiliki kepedulian, memiliki konsen terhadap korupsi ini, sehingga korupsi benar-benar bisa dihapuskan. Akar segala kemiskinan, akar segala keterbelakangan negara kita adalah karena korupsi. Ya, korupsi sudah dimulai dari zaman dulu, kapan saja aja. Oleh karena itu, tugas kita, kewajiban kita adalah bagaimana supaya korupsi ini tidak berkembang di negara kita. Itu saja ya anak-anakku sekalian. Kayaknya ini waktunya 1 menit lagi, nanti tiba-tiba akan mati. Ya, ini saya khawatir nanti tiba-tiba mati, kalian bingung nih. Nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di grup saja ya. Di grup silakan, ada nggak yang mau ditanyakan oleh kalian. Itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir, kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini, dan nanti kelompok yang belum silakan segera kirim hasilnya ke WA Pak Sadli atau ke grup. Itu saja ya anak-anak sekalian ya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Paling tidak kita mengetahui wacana tentang korupsi dan bagaimana mengatasinya. Terima kasih. Salam sehat. Sampai ketemu lagi untuk minggu berikutnya. Mungkin kita akan